Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penelitian yaitu pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas insentif pajak UMK di masa pandemi COVID-19. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Cahya Novita Dani, yang kedua Bagus Anggi Santosa, yang ketiga Risma Arif Nugroho, dan yang keempat Lia Vinciana Putri. Latar belakang penelitian ini yaitu pandemi COVID yang melanda Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 berdampak pula pada kondisi ekonomi. Salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 yaitu sektor UMKM. Banyak UMKM yang mengalami kerugian, bahkan penurunan penjualan cukup drastis hingga 50%. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan untuk memberikan insentif berkaitan dengan pajak untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19. Sebagai landasan insentif pajak, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus pada tanggal 27 April 2020. Dana yang disiapkan untuk insentif pajak ini mencapai 24 triliun, akan tetapi pemanfaatan insentif pajak belum maksimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pemanfaatan insentif pajak. Faktor tersebut diantaranya adalah persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas intensif pajak UMK di masa pandemi COVID-19. Dengan menggunakan variabel independen persepsi wajib pajak atas penerapan intensif PMK 44, pengetahuan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan dengan menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Seluruh wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di Bojonegoro. Yang kedua, sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mendapat insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yaitu convenience sampling. Menurut Sekaran tahun 2006, teknik ini adalah teknik pengumpulan informasi dari anggota populasi yang senang hati atau sukarela dan bersedia memberikan informasi. Yang keempat, sampel diambil dengan kuesioner yang dilakukan dengan tatap muka langsung dan menggunakan Google Form. Penyebaran kuesioner dimulai pada 27 November 2020 sampai 19 Desember 2020. Sampel responden yang diperoleh adalah 105 responden yang tersebar di 5 kecamatan di Bojonegoro. Metode pengumpulan data. Yang pertama, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden. Yang kedua, peneliti melakukan penyebaran kuesioner bersama dengan kegiatan sosialisasi yang diadakan rutin oleh Dinas Koperasi dan UMKM dimulai pada 27 November 2020 sampai 19 Desember 2020. Selanjutnya adalah berkaitan dengan metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan software SPSS 24. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis, yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari 1. Uji normalitas, yang kedua uji heterodastisitas, dan yang ketiga adalah uji multikolineritas. Yang selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji signifikansi model atau F-test, yang kedua adalah uji koefisiensi determinasi atau R-square, yang ketiga adalah uji hipotesis. Selanjutnya adalah variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen. Variabel tersebut meliputi persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44, yang kedua adalah pengetahuan wajib pajak, dan yang ketiga adalah sosialisasi perpajakan.
Yang selanjutnya adalah variabel dependen atau variabel terikat, meliputi kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah persepsi wajib pajak tentang PMK nomor 44 berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Hipotesis yang kedua, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan proses analisis data. Setelah dilakukan pengujian data terkait dengan uji validitas dan reliabilitas, di mana data dalam penelitian ini dapat dikategorikan valid dan reliable, serta dilakukan uji asumsi klasik, di mana terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Lalu yang kedua terdapat uji multikolinearitas, di mana data tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Dan yang ketiga terdapat uji heterogenisitas. Dalam penelitian ini data juga tidak terdapat kesamaan residual. Oleh sebab itu penelitian ini dapat dilanjutkan untuk melakukan uji selanjutnya, yaitu uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji dari regresi linear berganda. Baik, selanjutnya adalah pengujian terkait dengan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa uji. Yang pertama adalah uji model atau uji F. Analisis regresi multivariatif menggunakan metode uji F dengan nilai probabilitas signifikan 5% atau signifikansi sejumlah 5%. Uji F digunakan untuk menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan fit atau tidak fit dari persamaan model regresi persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44. Pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Nah, berikut adalah tabel hasil uji regresi dengan uji F-test yang dapat disajikan dalam tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi F hitung sebesar 23,006 dengan nilai signifikansi 0,000 atau 0,000, yang artinya nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya model regresi fit dan dapat digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk pengujian yang kedua adalah uji koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi atau adjusted R-square digunakan untuk menentukan atau mengukur seberapa jauh kemampuan atau pengaruh model yang ditimbulkan variabel independen, yaitu persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, kemudian pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Dari tabel hasil uji koefisien determinasi R-square, nilainya adalah sebesar 0,388 sesuai dengan tabel berikut. Jika dilihat dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa 0,388 atau sebesar 38,8% dari variabel independen dapat menjelaskan hubungan dengan variabel dependen, dan sisanya sebesar 61,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk yang proses pengujian yang ketiga, untuk pengujian hipotesis, peneliti melakukan uji parsial atau uji T, digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial dengan menunjukkan pengaruh secara parsial di masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
analisis regresi secara univariatif menggunakan metode uji T dengan probabilitas signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Cara untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada tabel atau hasil pengujian berdasarkan tabel berikut. Baik, selanjutnya berdasarkan beberapa pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil. Yang pertama, berkaitan dengan persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44. Nah, variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44 dalam hasil uji regresi berganda mempunyai koefisien regresi sebesar 0,291. Berdasarkan hasil uji T yang dilakukan didapatkan hasil sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44 mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah berkaitan dengan variabel pengetahuan wajib pajak. Nah, variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,356. Berdasarkan hasil uji T yang dilakukan, didapatkan hasil 0,000 atau lebih kecil dari signifikansi sebesar 0,05. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan variabel sosialisasi perpajakan. Mempunyai koefisien regresi sebesar 0,314. Nah, berdasarkan hasil uji T yang dilakukan juga didapatkan nilai atau hasil sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sebagai tingkat signifikansinya. Nah, sehingga hasil ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, maka H0 juga ditolak. Kemudian berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas penerapan insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Nah, baik, yang terakhir, setelah dilakukannya pengujian hipotesis yaitu uji T terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini, untuk variabel yang reliable menghasilkan kesimpulan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44, pengetahuan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM atau atas penerapan insentif pajak pada masa pandemi COVID-19. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model penelitian ini dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik, yakni memenuhi asumsi normalitas, tidak terdapat masalah heterokedastisitas, dan multikolonialitas. Hasil uji model atau uji F menunjukkan bahwa model fit atau model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, adanya persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44 dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi terciptanya kelancaran kebijakan baru di tengah-tengah pandemi. Karena wajib pajak yang memiliki persepsi positif akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dihasilkan dari variabel persepsi wajib pajak tentang penerapan PMK nomor 44 sebagai variabel pertama, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang insentif pajak akan dapat mendorong perbuatan wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan.
Hal ini akan dapat membantu pemerintah dalam kelancaran program insentif pajak UMKM di masa pandemi yang akan diberikan di bulan April hingga Desember 2020 untuk menstabilkan perekonomian di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan oleh variabel pengetahuan wajib pajak sebagai variabel kedua, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apabila kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada wajib pajak semakin baik, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana hal tersebut akan memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel ketiga, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas insentif pajak di masa pandemi COVID-19. Keterbatasan dan saran. Yang pertama, keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu antara lain 1. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti hanya menyebarkan ke 5 kecamatan dari total 28 kecamatan yang terdapat di Bojonegoro. Yang ketiga, dari beberapa penyebaran ke tiap kecamatan di Bojonegoro, hanya didapatkan beberapa responden yang sesuai kriteria penelitian, yakni wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak 0,5% ditanggung pemerintah. Berikutnya yaitu saran. Dalam penelitian ini ada beberapa saran. 1. Pengurusan izin sebaiknya dilakukan lebih cepat untuk meminimalisir lamanya proses perizinan dan permohonan data, sehingga saat peneliti melakukan pengolahan data dan penulisan skripsi dapat cepat selesai. Yang kedua, dalam proses penelitian sebaiknya lebih diperbanyak lagi ragam jenis usaha dan didapat di berbagai wilayah kecamatan, sehingga data yang didapat lebih beragam. Yang ketiga, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, sebaiknya peneliti mencari informasi lebih dulu tentang data diri responden, sehingga sesuai dengan kriteria penelitian agar memudahkan dalam proses penyebaran kuesioner. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang What's Good Research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak terhadap PMK wajib pajak nomor 44. Pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap insentif selama pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini tertulis dengan jelas pada kalimat pertama abstrak dan dalam pendahuluan paragraf ke-8. Proses penelitian dijabarkan secara terperinci dan jelas, mulai dari dicantumkannya sumber data, cara identifikasi variabel, dan teknik analisis secara lengkap dalam poin metodologi penelitian. Lalu, penulis juga mencantumkan sumber dan website pengambilan data yang dapat dilihat pada halaman 7. Dalam penulisan artikel, penulis memiliki referensi dan sumber data yang tertera pada daftar rujukan. Penulis melakukan penelitian dengan detail demi hasil penelitian yang maksimal. Kelemahan riset sudah dijabarkan secara terbuka oleh penulis pada halaman 13. Yang pertama, penyebaran kuesioner dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, dalam proses penyebaran kuesioner, peneliti hanya menyebarkan ke 5 kecamatan dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Lalu, kelemahan yang terakhir, yaitu dari beberapa penyebaran ke tiap kecamatan di Bojonegoro, hanya didapatkan beberapa responden yang sesuai kriteria penelitian, yakni wajib pajak UMKM yang mengajukan insentif pajak 0,5% ditanggung pemerintah. Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan tertera pada halaman 13. Pertama, pengurusan izin sebaiknya dilakukan lebih cepat untuk meminimalisir lamanya proses perizinan dan permohonan data sehingga pada saat peneliti melakukan pengolahan data dan tulisan skripsi dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, sebaiknya dalam proses penelitian lebih diperbanyak lagi ragam jenis usaha dan didapat di berbagai wilayah kecamatan sehingga data yang didapatkan lebih beragam.
Saran selanjutnya, sebelum melakukan penyebaran kuesioner, sebaiknya peneliti mencari informasi lebih tentang data diri responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, agar memudahkan dalam proses penyebaran kuesioner. Menulis juga menerapkan standar etika yang tinggi, dengan dicantumkannya sumber data referensi kutipan yang dipakai pada data rujukan halaman 13-14. Menulis juga jujur menjabarkan pengujian hipotesis dan hasil pembahasan per hipotesis. Temuan penelitian disajikan secara jelas dan tanpa ambigu. Peneliti mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan hasil penelitian. Kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Peneliti dapat mengungkapkan bukti empiris antara hipotesis dan hasil penelitian, sehingga kesimpulan penelitian menjawab permasalahan masalah yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam halaman 7 hingga 13. Yang terakhir, pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian, dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan penulis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika konten kami bermanfaat, jangan lupa share di akun sosial media kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.